Ngaji kula terangno masalah nambah iman nggih. Ta'alu nu'min bina sa'atan. Dados Imam Bukhari teng kitab Kitabul Ilmi niku ngikayaken dawuh Mu'ad niku sahabate Kanjeng Nabi sing ahli Quran. Niku nak badhe ngaji utawa diulang ilmu niku beliau dawuh ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo merene bareng-bareng iman nggih. Ayo merene bareng-bareng napa? Iman. Karena logika iman itu harus dibangun oleh ulama-ulama sing ahli. Keahliane ulama niku sing kathah nggih riwayat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dibentuk utawi dikuatakan kalian al-asbah wan nadzair nggih. Pola-pola hukume Rasulullah sing dikiasno oleh para ulama. Ini kula tak nerangno tauhid ngene. Niki kan dawuh pangeran, andekan selain Allah itu ada Tuhan, tentu ada kompetisi antar Tuhan dan saling nopo mengalahkan. Jadi misalnya sitoke kepengin gawe langit, sitoke kepengin ora. Berarti ketika langit nyatane ono menang sapa? Mboten sampean kula bedhei, misalnya ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu ndak. Ketika bumi itu ada, berarti menang siapa? Menang yang menciptakan. Yo ora yo keliru. Tak warai ilmu kalam. Misalnya begini. Ada dua Tuhan, nggih, ada dua Tuhan. Sama-sama Tuhan misalnya. Kalau sama-sama itu bahasa Arabnya apa? Mislun. Nggih. Rungokno nggih. Kalau sama-sama ada bahasa Arabnya apa? Mislun. Sama-sama Tuhan. Nggih, bahasa Indonesiane sama-sama Tuhan. Terus Tuhan A ingin menciptakan bumi. Tuhan B ingin tidak ingin terjadi ada bumi. Lalu itu kira-kira yang jadi itu ada bumi apa tidak ada bumi? Tidak ada kira-kira. Tidak sama beda. Tuhan A bilang kuni bumi kamu harus ada. Terus bilang B kamu jangan ada. Milih menang yang ada apa yang tidak ada? Loh kok bingung itu? Tidak ada. Tidak ada nanti sampai memenangkan Tuhan. Yang bilang apa? Tidak ada. Nah itu kalau dalam logika ilmu kalam, ilmu sing bulat, sing diwajib nang pondok-pondok kitab, jenenge ilmu apa? Kalam. Itu kalau cara ilmu kalam pengandian ini salah. Kalau dia itu sama-sama Tuhan, harus sama-sama bisa. Kalau sekali yang satu tidak bisa, ya sama-sama tidak bisa. Dia tidak bisa mengandikan yang satu menang. Ini kalau teori ilmu kalam. Sama-sama Tuhan, sama-sama hebat. Terus pengandiannya yang satu menciptakan bumi sukses, yang satu tidak sukses. Yang kamu bilang sukses itu ya tidak sukses juga, karena kalau sama-sama Tuhan, sifat kuatnya ya harus sama, sifat ajiznya, sifat lemahnya harus sama. Sehingga kalau yang satu tidak bisa, kamu yang satu harus bilang tidak bisa. Sama-sama apa? Wong sama-sama Tuhan. Atau sama-sama bisa. Itu teori ilmu kalam. Nah, tapi kalau menurut teori sing gampang nggih. Kalau sekarang nyatanya ada bumi, berarti menang Tuhan yang ingin menciptakan bumi. Yang ingin menolak bumi, berarti gagal jadi apa? Tuhan. Tapi masalahnya di soal. Kalau dia gagal jadi Tuhan, berarti mantan Tuhan. Nah, itu mari perkara lagi kan? Nah, makanya ini hanya pengandaian. Itu ruwete ilmu kalam. Itu hanya pengandaian. Artinya pengandaian karena akal manusia itu terbatas. Diberi rangsangan, pengandaiannya begitu. Nggih, tapi sama-sama enggak mungkin kan? Ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi sukses, yang satu enggak. Berarti yang satu gagal jadi Tuhan. Berarti Tuhan pernah dua, cuma yang satu sudah kalah. Nah nanti kalau itu kamu pakai, ada teori baru. Nanti ada Tuhan berikutnya yang mungkin lebih canggih. Nah itu repot kan? Nah, makanya itu kan repotnya belajar ilmu kalam itu resikonya tinggi. Lah sampean tak warai, ra usah belajar tauhid sing ruwet ngoten. Tak warai nganggo model Quran. Dan ini mudah sekali, siapapun bisa. Nak ra iso ya kafir, wong tauhid kok keliru kan kafir. Niki mboten urusan salafi, mboten salafi. Kalau lah ngukumi kafir, nek niku tauhid kok ora iso berarti kafir. Ini sampean kula bedhei ya. Ini saya megang pulpen ya. Terus ini saya megang amplop. HP mohon HP. Kan enggak ada suaranya nanti kalian. Ini pulpen ya, wujud. Mboten niku ruwono, ini pulpen wujud. Ini HP wujud ruwono. Terus ini saya benturkan. Suara ini wujud apa enggak? Wujud. Nah, ketika HP dan pulpen ketemu, bahasa Arabnya apa? Ijtima, kumpul. Ketika saya renggangkan, bisa.
Kumpul sama pisah ini wujud apa enggak? Yo keliru. Kumpul sama pisah ini sesuatu yang wujud apa enggak wujud? Enggak wujud. Yang ada itu pulpen sama HP. Kalau ditempelkan orang bilang itu kumpul, kalau dipisahkan orang namanya pisah. Sekarang kumpul sama pisah itu ada ainnya enggak, ada fisiknya enggak? Enggak, itu disebut amrun i'tibariyun. Seperti saya ini punya bapak, namanya Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim punya bapak, namanya Mbah Nur Sam misalnya. Itu juga enggak wujud. Bapak saya dulu dikatakan dia bapak karena ada anaknya saya. Berarti diarani bapak itu gantung ngenteni anak. Jadi zaman belum punya anak, dia itu belum bisa dikatakan bapak beliau. Bareng dua anak iso diarani bapak. Bareng duwe putu iso diarani mbah. Lah saiki bunuah sifat kebapakan, sifat keanakan wujud apa ndak? Ya ndak wujud. Yang hakikate wujud itu Kiai Nur Salim. Sekarang saya Bahak wujud. Tapi keanakan kebapakan ini saling menunggu. Nak sido duwe anak diarani bapak, nak sido duwe putu diarani mbah. Tapi sing diarani putu iku sapa? Zaid misalnya. Yo Zaid iku putu Gus, yo ora Zaid jenenge Zaid. Engko Zaid sekali dia putu ya jenenge mbah. Apa kowe ngomong ngene? Zaid bin nisbat ning mbah iku putu, bin nisbat ning gone putune iku mbah. Misale kowe muni ngono. Lah berarti Zaid iku putu tambah. Ya Zaid mesti bener Zaid yo. Zaid. Lah iku ilmu kalam. Lah mulane nak Nabi Isa iku pangeran, berarti dunya iku pernah lama ndak punya Tuhan karena Tuhannya lahir apa? Kemudian. Lah yo pas langit bumi ana iku Nabi Isa ning ndi? Pangerane ning ndi? Nah, makanya ini pintere Nabi Musa gitu. Ciri utama ulama itu fatonah cerdas. Mergo Nabi Musa tahu nyifati pangeranku gagal, padahal sifatnya seru. Ketika ditanya Fir'aun, ya Musa, Tuhan kamu itu siapa? Wa ma Rabbul Alamin. Jawabnya Nabi Musa sinten? Rabbus samawati wal ardi. Pokoke sing mengerani langit bumi. Jarene Fir'aun jek berkelit ya. Setahu saya kalau saya jalan-jalan di bumi itu enggak ada yang Tuhan kecuali saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Khairi. Yang jadi Tuhan saya tok. Soal kemungkinan Tuhan di langit, begini Musa, saya akan pilih tahaman ibnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attolia ila ilahi Musa. Soal kemungkinan Tuhan di langit, aku nyuruh arsitektur saya supaya bangun piramida. Nanti saya akan melihat Tuhannya Musa. Mau saya tantang. Walhasil kalau kemungkinan di langit mau ditantang, kalau di bumi setahu Fir'aun Tuhan itu Fir'aun. Terus Nabi Musa punya jurus kedua. Ini kalau sampai niru tauhid model Quran itu lebih gampang. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Yang menuhani mbah-mbah kamu dulu. Itu separuh pengawal Fir'aun langsung mukmin. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu ada itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir apa? Kemudian. Itu terus, nah ini pentingnya hujah. Separuh kaumnya Fir'aun itu menyimpan imannya karena kalau Fir'aun Tuhan tidak masuk akal. Wong mbah-mbahnya dulu-dulu ada. Berarti kalau Fir'aun Tuhan, mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tanpa Tuhan. Nah itu hujah. Nah hujah kedua yang mudah lagi menurut Quran itu begini. Sekarang misalnya ya, yuridu wa bikumul yusra, Allah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Lata, Uzza, Manat, Lata, Uzza, Manat. Terus ada yang beberapa yang namanya enggak disebut Quran, kata Hubal, kata napa? Hubal. Oleh orang-orang kafir jahiliyah, Lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzza juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum, itu hanya nama yang kamu ciptakan. Makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Niki rungokno nggih kanca-kanca terutama sing hafal Quran nggih. Misale aku darani Mustofa iku ganteng, Mustofa iku sugih. Itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya, tapi hakikatnya kan tidak ada. Nyatane orang ganteng, nyatane ora sugih. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut. Kula baleni, tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari apa? Mulut. Misalnya saya bilang, wah Ruhin rambutnya lurus, alim, ganteng, pinter. Ini hanya keluarnya kalimat yang keluar dari mulut, tapi kan nggak ada kenyataannya. Nah, ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Nah, kalau hakikatnya ya batu bukan Tuhan, hakikatnya itu
batu. Berarti namane pangeran Lata Uzza iku batu apa pangeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir, misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngendikane Allah napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah, tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Jadi nomor 2 ada kalimat yang memang benar. Seperti saya mengatakan 1 ditambah 1 2, 2 tambah 2 4. Lah itu baru hak karena nyata. Mbok dikatakan apa enggak dikatakan ya tetap 2 ditambah 2 4. Sama dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sudah wujud sebelum sedunia ngakui la ilaha illallah itu sudah ada apa belum? Kalau bedai. Sebelum ada orang Islam di seluruh dunia, Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Lah berhubung sudah kadung ada, kita hanya menyaksikan asyhadu, saya bersaksi, a'lamu, saya tahu. Karena sudah ada, makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Wong sudah ada, kita tinggal tahu, tinggal bersaksi. Nah, kalau yang tidak ada itu mbok dikatakan pun tetap tidak ada, itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut, barangnya tidak ada. Itu sebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadziba. Jadi kalimatnya itu ada, tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Faham ya lah. Mulanya ciri utama agama itu qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil ya pasti tidak ada. Pangeran telu itu tidak ada. Watu jadi pangeran ku ora ono. Santet ngasari ndadekno aku mati ku ora ono. Mulane kula nek santet wong ora tau ndonga tolak santet. Wong cara kula santet mboten enten. Nah, percaya jajal kok sing mati ra kowe, paham gitu. Dini gitu. Memang enggak ada. Lho soal misalnya tapi wonten Gusti yang mati ana dome ning wetenge ngene. Ya sing ana dom. Iku jenenge ora santet biasa wedok. Lah nek mati kena santet itu biasa kepelides truk ya mati. Kena virus. Cara kula dipanteni santet itu malah lambat, kadang 3 dina lagi mati. Jas pleng truk. Jas pleng meneh pesawat. Jadi niku sing paling angel ning gone bab-bab tauhid. Sebenarnya tauhid itu gampang, mboten jelimet. Makanya Allah melatih kita yuridu wa bikumul yusra. Andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat Lata dan Uzza, itu apa? Enggak usah ada orang Islam, enggak ada orang kafir, enggak usah intervensi, pasti mereka jawab itu batu. Andaikan Isa Yesus itu dipampang di dunia, orang poling, orang Islam kafir, enggak ada yang intervensi, pasti akan bilang itu manusia. Paham ya? Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata Uzza dicitrakan itu Tuhan. Nah, itu disebut wa makaru wa makarawa. Jadi dimakruh, dia didesain sedemikian rupa. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal, makanya bilang logos. Log itu logos. Tuhan itu arot. Niki rungokno aja sampai salah, nak salah kafir sampean. Tuhan itu arot, Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya. Kemudian logos ini nempel di Yesus kata orang Kristen. Sehingga logos. Logika akal, makanya kalau orang filsafat darani Tuhan itu akal 1, akal 2, akal 3, akal. Makanya disebut logi, ideologi log. Nah, pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api. Nanti kalau orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu. Yang orang kuno Majusi di mana, di gunung apa? Mungkin orang Sugian di gunung Kawi macam-macam itu terus. Wah itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di zat. Dan zatnya mana enggak jelas. Itu satu. Nomor 2, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti butuh nempel napa? Zat. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nah, ini pentingnya ngaji. Mulane wong alim-alim mesti wali. Ana wong alim ra wali, goblok-gobloke wong alim. Mergo seneng dhuwit kudune wong alim iku wali. Mulane Imam Syafi'i ketika disebutno wali si A wali si B jare. Nah aku ra wali ning dunya ora ana wali jare.
Jadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nak ulama wis gak wali ning donya wis ora ono napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah, ulama ngerti logikanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu, bahwa itu batu. Karena batu itu wujud, ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya enggak bisa diketahui. Enggak wujud. Agar barang ra wujud kan enggak bisa napa diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andai kan kita tidak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang kul aminu bihi aula tu'minu. Cek kowe iman, cek ora iman ini enggak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azali. Di kula baleni malih itu memang jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan ning Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot sing nemplek sifat sing nemplek ning berhala-berhala. Engko ning gone daerah Majusi ning Wasani sing nemplek ning napa geni macam-macam. Mon niku walhasil akhirnya semuanya itu kalah dengan tauhid sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang tiang Nasrani pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam. Itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini terus itu ada orang tertarik. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walat itu anak fisik, anak gen. Atau walat maknanya tawalud, konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan pulpen ini benturan itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Yuna ilmu kalam dibagas. Nak kamu bilang diciptakan HP, HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi, kamu yang menciptakan suara itu. Enggak, saya tidak punya akal kok. Paham? Nah, lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu udah ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Suara kupingem darani ngono iku suara. Tapi nak cara akal darani sing ngono apa ya watu. Watune apa benturan. Iki cara ilmu kalam. Lah suarane piye kupingku suara. Ya sudah begitu aja dah. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu kowe yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan iradah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam yatawallat min wujudihi syai'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalud. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalud. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Itu ya dosa besar. Kafir. Nanti mau dosa besar tapi napa kafir. Mulane paling angel nggih. Mulane tapi gini kula suwun nak sing seneng rabi ya rabi, nak seneng mangan nggih napa mangan. Setan niku paling mangkel iku mbek wong mangan atau wong rabi sing nglawan setan. Mergo sakwise tauhid iki sukses iki dawuh Kanjeng Nabi kula mboten gawe-gawe. Sing nyelametno manusa iku al istirwah bil mubahat, menikmati barang mubah. Dadi wong nek wis usul ning pangeran ditakoki kowe sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhil jibal sapa sing gawe? Allah. Wis terus suwe-suwe setan utakok, faman khalaqallaha. Terus Allah dhewe asal usule iku ndi? Ngendikane Nabi nak wis pertanyaan faman khalaqallah, atau Allah sendiri itu asal usulnya gimana? Saat wujud itu bersama siapa? Terus pas dhewean iku piye? Falyantahi, maka kamu harus berhenti. Kula sebagai wong ngalim sing saged ngaji niku sering was-was ngoten. Biasanya tak tinggal gamel mi, utawa ngerdalu tak tinggal gamel mi. Baru ngemi terus gawe kopi Nescafe kan. Tak tinggal delok TV ya, delok TV film-film sing lucu-lucu.
Setane mesti ngenteni badhe godho tak tinggal itu. Mulane delok TV wong alim iku luwih ibadah timbang salate ruhin, paham? Kula niku nganti kadang delok iki luwih cilik-cilik mulai masak sampai napa niku. Wah sing lucu-lucu. Lah bojo kula nganti niteni, Gus Pak delok TV mesti lucu-lucu. Mulai koboi kampung sampai pokoke sing lucu-lucu. Nggih perkarane nek setan wis was-was niku terus tok ndi-ndi. Nak kabeh sing gawe Allah iku piye? Sok ben iku piye? Nak ning swarga selawase iku opo wae? Sak men kelon sing suwe. Soale ning neraka selawase yo opo wae. Tinggal delok TV. Dadi setane kan ape nggodho ngenteni gawe was-was. Delok TV ngopi, bariku wis mangan ben warak, nek suara kepengin ngantuk. Akhire setane kan waduh digodho kok ngantuk-ngantuk. Areku tak tinggal turu, malah kaku ati setane ape digodho kok wong ewo. Turu. Tangi turu wis ngopi meneh. Jebule kopi ku enak. Lane wong alim muni kopi ku enak iku ibadah. Mergo nglawan was-wase napa? Was-wase setan. Dadi nganti ana wong duwe keyakinan wahdatil wujud itu perkarane ngoten niku. Meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap lok. Berhubung Allah lok manggon ning setiap wong. Sehingga wong di kekuatan abadi. Buktine wong ning swarga abadi, ning neraka abadi. Nek ngono di kekuatan Tuhan wong iso abadi. Suwe-suwe mbayangno sifate Allah roh sing nemplek ning manusa. Suwe-suwe dadi manunggaling kawula napa Gusti. Lah iku mergo diterus-terusno. Ajane ora usah ngono. Tinggal ngopi, terus ngeloni bojomu nak pas gelem ora gelem ya wis. Wong gelem ya tepak-tepakan. Tapi iku ibadah. Ibadah nglalekno. Nek kula seringe tak tinggal delok TV. Sing sering kula, tapi aja tiru, nek makame kados kula ora apa-apa tak tinggal delok. Kula delok TV sering guyu ora perkara guyu film. Perkara kapok kayak ngenteni ape godho. Kayak agak ro ilmune ulama. Dan itu musalsal, sanad saya itu musalsal. Makanya Kanjeng Nabi ku sering guyon. Dan itu wasiatnya Nabi, nak pertanyaane setan wis ngono fal yantahi, mongko lereni. Ya lereni dengan berbagai cara. Pokoknya Dewi Muzali, pokoknya bil mubahat. Lah, gara-gara teori ini wong-wong zuhud sing wusul akhire ngalalno alat musik sing dilawan wong fikih. Ayo Habib-habib sing terkenal sing alim-alim sing main gitar kayak kata. Nggih mboten. Sing nentang Habib-habib sing anti yo kata. Wong alim sing main gitar kayak kata, sing nentang kayak kata. Ya mergo nak pas wusul wong iku kadang terus nyanyi-nyanyi nasyid. Mulane Imriti ora kitab kuno, Imriti nak nyontokno wong usul fa usribat ma'na dhamiris syahani. Fa uribat bilhani bil alhan. Alhanu nyanyian, khan iku nagomatil autar. Dadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, asarop ku senenge mbek pangeran wis menyatu, akhire isek. Isek akhire nyanyi. Nyanyi gak sadar nganggo alat musik. Terus suwe-suwe dadi gerakan Jalaluddin apa? Arumi. Suwe-suwe ning Indonesia dadi marawis ning. Lho mboten iki ana silsilah. Tapi kowe ngukumi halal ya ora iso, harus diamuk wong fikih. Ngarani alat malahi, alha an dzikrillah, nglalekno pangeran. Lah lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan ya nak ngrungokno musik. Ayo wong sing seneng Nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orjen nangis nondi. Nganggo torjan, nganggo orjen ten. Cuma kiai ku moh nganggo orjen dhewe, tapi nak ngrungokno gelem. Kabeh kiai nyetel opik, tapi nak kon ngalah lo gak gelem. Tapi kon ra nyetel, ya ora gelem. Wong kula nate bantah kiai, lan jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. Dadi hukum tapi gak tanggung napa? Jalan. Nah cara kula ngeten iki mboten naif. Kalau orang LSM kan nyoal. Wong mau make kok ndak mau ngalalkan. Cara kula setuju ngoten. Mergo bayangno nak Mustofa gitar suaranya ya ora enak ngoten lho. Artinya kalau kiai itu ngrungokno gitar terus main gitar kan juga tidak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek neng pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Eling-eling setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku dawuh semua ulama sing wusul ila Allah. Sebenarnya akhirat tuntut tahu fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh wusul. Tidak bisa ada kamu lawan dengan mubahat. Memang harus dilawan dengan mubahat. Lane setan susah pol, nek ana wong ngeloni bojone setan yo susah pol. Ana wong guyon mbek anake setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah setan kepingine wong was-was.
menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan. Ya kok orang filosof. Tuhan itu arot apa-apa. Lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa? Terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan? Skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua, ada jeleknya. Jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya. Enggak, setan nanti juga kalah. Kok tidak dikalahkan sekarang saja toh biar cepat dunia baik. Nyoal terus. Engko nak daripada wis ruwet ngono, tinggal ngopi, delok TV, setane kan ngenteni kan ape nggodho. Bar delok TV ngantuk kesel turu. Setane ngenteni kan ya ngantuk juga kan nanti suatu. Ngene itu kan. Nah, mulane kabeh ulama niku sepakat untuk nglawan setan niku wong kon istirwah bil mubahat. Harus menikmati barang-barang sing dihalalno Allah Subhanahu wa taala. Mulane akeh wong dadi wali mergo turu ki kathah, mergo marung ki kathah. Marung-marung jajan. Kalau kan ada cerita tentang mriki. Jadi Abu Yazid itu saking pedenya ahli jannah itu dia tanya sama Allah, ya Allah, teman saya di surga itu siapa? Kata makanya dijawab si A. Ini cerita, sama ndak harus percaya ndak Quran hadis. Tapi saya percaya. Barang ternyata orang itu penggaweane warung di warung-warung agak enggak bener. Serengane marung. Ketika orang itu hanya satu itu Abu Yazid balik kanan, wah mimpi saya salah, masa calon teman saya di surga ke orang kayak gitu. Penggaweane marung dua. Bareng tiang-tiang mabuk. Tapi dia minum air putih. Terus ketika Abu Yazid berbalik itu orang itu bilang, ya Abu Yazid, iya saya teman kamu di surga. Padahal gak dibilangin. Akhirnya Abu Yazid sadar, wah ini wong kelas tenan. Akhirnya beliau bilang gini, ya Abu Yazid, separuh orang yang biasa minum minuman memabukkan itu sudah saya tobatkan, separuh lagi tugas kamu. Ini yang masih minum. Abu Yazid kan wali resmi, biasa ngaji, kan gak wali lapangan kan pusing. Ya Abu Yazid akhirnya matur sama Tuhan, ya Allah, bihaki saya ini wali engkau, siapa saja melihat wajah saya harus dapat hidayah. So, Abu Yazid ketok mletene, seluruh temanmu yang masih mabuk suruh melihat wajah saya. Nanti pasti menjadi tobat. Terus umatnya dibilangi, hei teman-temanku lihat wajahnya Abu Yazid. Terus melihat wajahnya langsung semuanya nopo tobat. Itu melawan mubahat. Semua wali itu pasti mengalami gitu. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi itu masyhur penggaweane nari sampai saat ini jadi tari marawis itu awal-awalnya sinten? Jalaluddin sinten? Ar-Rumi. Sama nak roh sampean ceritane Kanjeng Nabi senengane iku garisi lemah. Ya kan sahabat kadang takoki wong apa ya Rasulullah, ya apa ya ngene iki. Banyak ulama. Yaitu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa? Bil mubahat. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam, terus lama-lama setan tanya, "Faman khalaqa?" Lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Nah, kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah turun. Paham gitu. Terus kula suwun pokoke jenengan mulai sakniki nek sing seneng jajan nggih jajan mawon. Nek lagi rukun mbek bojo nggih jagungan mawon. Lagi tukaran nggih nikmati tukarane. Alhamdulillah bojo kula kok ngamuk. Wis kudu disyukuri. Baru kae bojo ngamuk kula mikir carane ndamekno bojo, tapi kan enggak memperdengarkan setan kan? Tidak bergelut dengan teologi tapi bergelut dengan harga napa di diri. Kalau teologi sekali salah kan swarga napa? Swarga napa? Neraka. Dadi nganti ana aliran wahdatil wujud, manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR gedhe rumangsa parek pangeran. Terus pangeran dianggap bersemayam di dirinya masing-masing. Akhirnya duwe keyakinan manunggaling kawula napa Gusti disebut wahdatil apa wujud. Akhirnya kalau ceritanya Siti Jenar itu kacau nih. Siti Jenar diundang wali songo, apa diadili, mereka dua aliran wahdatil wujud. Siti Jenar neng omah. Siti Jenar, Anda dipanggil wali songo. Neng kene ora ana Siti Jenar, anane Allah. Terus akhirnya utusan wali songo balik. Kata Siti Jenar itu tidak ada makhluk yang ada Allah. Lah wali songo yo mbah lali, mbah pancen keliru, wali yo manusa. Ya wis Allah celuk. Mereka diceluk Siti Jenar wong ora gelem. Dia ngene ora ono Siti Jenar sing ono. Lah wali songo kan gak duwe solusi kan. Ya Allah lah celuk. Akhire utusane rono neh. Pak Siti Jenar jare Allah lah diceluk. Oh wali goblok, Allah diceluk jare gak sopan. Siti Jenar kamu ngawali wali songo cek bentone. Apa diceluk. Oh gak sopan.
Dadi ping pindho keliru terus. Nyelok Siti Jenar ora gelem mara. Nyelok Allah gak sopan. Akhirnya ya masyhur itu wali songo mangkel terus ngutus Kalijaga kon perang mbek Allah berarti kan. Lah keliru de Siti Jenar bareng perang kok kalah. Wong Allah kok napa? Lah akhirnya kita secara sederhana kan nyimpulno. Yo jelas ra Allah, mosok Allah trimo kalah mbek sinten? Kalijaga ngono. Terus cerita dibolak-balik. Sing penggemar Wahdatul Wujud ora hakikate Siti Jenar iku menang. Jenazah iku wangi, tapi gue ngelabui terus ono asu disembelih ngene ya malah dadekne wali songo sama sing curang kan. Sepodo bulete. Ya apapun itu aliran Wahdatul Wujud itu tidak mungkin benar ya. Karena bagaimanapun kita pernah tidak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk. Ya bukti kita napa makhluk. Nah, makhluk butuh rabi ya rabi ae, butuh mangan ae, niati ibadah. Nak menawa iku dadi ciri utama makhluk. Nggih ciri utama napa? Dikenak mangan niati Gusti ini ciri khas makhluk butuh mangan. No nanti insyaallah semua ambekane jenengan mangane jenengan turune jenengan dadi ibadah. Mergo setan itu berharap wong mendiskusikan dengan Tuhan. Mulane masyhur ge riwayat nek sampean kepen selamat anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kowe mikira ning gone kejadiane Allah tapi aja mikir Allah. Kowe nak mikir Allah dadi napa rusak. Mulane kena eling Allah sifati, alhamdulillah paringi mangan, paringi ngombe, paringi urip. Aja eling Allah terus Allah lagi wopo ngene. Mulane ngoten niku bener Abu Nawas, pokoke bakas Allah kadang perlu guyon. Harun Ar-Rasyid itu kadang janggal Allah ning ndi lagi wopo. Sesuai takok Abu Nawas, sing iso jawab pertanyaan ini dikai hadiah. Kabeh ulama ra wani jawab. Harun Ar-Rasyid lagi jawab. Takok kok Allah saiki lagi opo? Kabeh ora ono sing wani jawab. Ya akhirnya sapa jenenge Abu Nawas sing wani bareng ditekakno. Kula saged jawab tapi wonten syarate. Apa? Kula lungguh teng singgasana jenengan teng isor. Akhire Nurut Harun Rasyid saking tersiksane Allah saiki opo? Bareng wis lungguh ning singgasana Harun Rasyid ning isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Rasyid dadi rakyat. Saya rasa mewangkel kan dia ora iso bantah. Kan pertanyaane telu. Lah kedua, tengah bumi ning ndi? Terus dene njupuk tombake pengawal dijeblesno. Tengahe ning kene, ora percaya ukur dhewe. Tengahe ning kene, ora percaya ukur dhewe. Jadi kadang musuh wong sing takok pangeran iku tengah Abu Nawas ngoten iku dijawab. Allah lagi apa? Lagi ngangkat Abu Nawas dadi raja, ngedono raja dadi napa? Rakyat. Ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya, aina Allah, Allah itu di mana? Lagi apa? Terus dia sendiri mihak siapa? Maka kita tidak pernah tahu. Sebabnya muni Allahu Akbar, napa subhanallah. Terus ngeling-eling nikmat-nikmat sing teng jenengan, paringi nikmat payu rabi, iso mangan, duwe kanca. Engko nek misale tukaran mbek bojo ya nikmat tukaran. Bagus tukaran itu bagus. Mpun jenengan ampun nganggep Kalau bolak-balik nasihati santri Gus, kalau sering tukaran mbek bojo mbek tangga iku apik. Sing elek tukaran mbek pangeran itu omongi ngono. Wong kok musuh pangeran. Nah, makhluk kan imbang. Napa? Lho nggih to, kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan berarti kamu melawan Tuhan kan? Siapa sing gak ridho mbek qada qadarku dawuhe pangeran kon golek pangeran liyane aku. Malam yartu fi qada'i walam yartu proban siwai. Fal yartu proban siwai wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Jadi malam yardo biqadai walam yasbir ala balai fallatu proban siwai wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Jadi wong sing gak rido mbek kodok kodarku aja nganggep aku pangeran. Lan metu ka langit bumi ku. Lha siapa ning ndi? Misale ke ngeluh Gusti kula kok melarat, kula dadi wong cilik, ora usah ngono tok tukaran mbek bojo mbek tangga pun gawe kegiatan, penting gak bakas pangeran pun nyandel kula. Sing penting lho memang tukaran elek, tapi kan dibanding tukaran mbek pangeran. Lah kula dadi kiai ora tau susah. Perkarane tak anggap lucu kabeh wonten mawon, donya wis tak anggap lucu kabeh. Sementing mboten di kegiatan geger mbek napa? Pangeran. Paham gitu, terus carane mikir tauhid itu macam-macam. Para nabi riyen yen namung nerangno Allah itu bisa dikenali lewat makhluknya. Ngrono makhluk berarti ana sing gawe. Tapi terus setan
menggoda kita, merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa, di mana, sedang apa, macam-macam. Kayak nek ngono tinggal ngopi, tinggal delok TV. Setan ngenteni HP go, nganti ngantuk. Ngantuk terus turu. Ndelok TV ne 2 jam kan setan ngenteni 2 jam. Bariku kowe turu 4 jam. Jenuh kan? Lah iku nek kowe ngono tenan iku ibadah lah. Kayak Jalaluddin Ar-Rumi main gitar, dinteni setan apa digodho dekne main gitar nganti kesel. Nari sak murid-muride. Tapi aku ora ngalalo ya sarate kowe aja darani aku lama fikih tetep darani ngono iku gak halal. Tapi aku ya ora ngaramno. Engko cocokane engko ning akhirat angger ulama fikih ning swarga, Jalaluddin Ar-Rumi ning neraka berarti bener sing fikih. Lah nek padha-padha swarga ya padha benere. Lah kowe pengamat neraka, pengamat itu kan gak. Lho iya kan? Pengamat itu kan gak ikut jadi presiden.